Komik adalah salah satu hal yang memang suka saya baca. Bahkan bicara mengenai komik di era tahun 90-an, zaman masih sekolah dulu, ada salah satu judul komik yang menjadi favorit saya, yaitu Kung Fu Boy, yang dibuat oleh Takeshi Maekawa dengan karakter atau tokoh utamanya bernama Chinmi. Ada salah satu jilid ya yang sampai sekarang ini cukup terngiang-ngiang di benak saya. Kalau saya tidak salah itu yang ke-8. Ya, di mana Chinmi bertemu dengan seseorang yang boleh dikatakan sebaya, mereka ini bersahabat akhirnya, dan di sisi lain mereka juga merupakan rival, namanya Sivan. Perbedaannya adalah kalau Chinmi itu di seri-seri sebelumnya dan bahkan sesudahnya itu lebih sering bahwa dia itu seorang jago kungfu yang piawai dengan tangan kosong, walaupun memang ada part atau ada bagian di mana dia juga menggunakan senjata. Tapi Sivan ini adalah salah seorang anak yang belajar kungfu dengan kekuatan utama adalah di kemampuannya memainkan tongkat. Nah, ada beberapa bagian di mana antara Chinmi dan Sivan ini melakukan yang namanya latihan tanding, dan ketika Chinmi kalah, Chinmi pernah memutuskan, saya ingin mengikuti Sivan. Seperti apa sih latihannya supaya saya bisa memiliki kemampuan atau kapasitas yang sama dalam memainkan tongkat. Di komik tersebut digambarkan ada bagian di mana Sivan itu latihan menggunakan tongkatnya adalah dengan menghancurkan batu-batu di sungai. Ya, setelah Sivan latihannya selesai, pergi, kemudian Chinmi masuk ke sungai mencari batu dan juga kemudian berupaya berlatih menggunakan teknik atau taktik yang sama. Nah, selesai, Chinmi bahagia, senang, oh ternyata saya memiliki kemampuan yang sama ya, karena saya mengikuti cara latihan yang sama. Nah, selang beberapa hari kemudian, Sivan juga melakukan sebuah latihan, dan kali ini agak menjauh, bukan di sungai, tapi di sebuah perkebunan ya, boleh dikatakan, di mana di sana terdapat sebuah batu yang sangat besar. Nah, Chinmi agak terkaget-kaget kalau digambarkan di komik tersebut, oh, apa nih yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menghancurkan batu tersebut dengan pukulan dari tongkatnya? Dan ternyata iya. Nah, di situ Chinmi merasa gentar, ternyata bahwa, oh, saya bermaksud untuk mengikuti cara latihannya Sivan, tapi kok dia ternyata levelnya sudah jauh di atas saya ya. Kompetensi atau kapasitasnya kan sudah jauh ya. Kemudian Chinmi murung dan melihat kejadian tersebut, si Chinmi ini dihampiri oleh senior atau boleh dikatakan oleh pelatihnya juga ya, namanya Ricky, yang memang dia juga piawai atau pandai memainkan tongkat. Ada banyak nasihat yang disampaikan, dan di konklusi atau kesimpulannya adalah si Ricky ini bilang sebuah kalimat yang bunyinya begini, Chinmi, temukanlah jalanmu sendiri. Yang artinya apa? Boleh jadi ketika berlatih menggunakan tongkat, Sivan sudah menguasai banyak jurus, atau Sivan menguasai satu jurus dan itu sudah sangat mendalam, itu tidak bisa diduplikasi oleh orang lain. Jangan-jangan si Chinmi ini daripada dia putus asa dan menganggap rendah dirinya, sehingga akhirnya tidak berlatih, maka dia perlu mencari cara yang berbeda sehingga dia bisa berkompetisi. Sama halnya dengan diri kita ketika kita ingin mengembangkan diri kita, ketika kita ingin belajar, boleh jadi bukan berarti pola yang namanya ATM atau amati, tiru, dan modifikasi itu salah. Ya. Misalkan kita punya keinginan untuk menambah keterampilan di bidang A, kemudian kita punya sosok atau figur yang kita jadikan panutan, kemudian kita perhatikan bagaimana cara dia belajar, apa yang dia baca, kemudian apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, itu bukan berarti salah atau tidak tepat. Namun, yang disampaikan dari pesan tersirat di komik tersebut adalah bahwa ketika kita merasa bahwa orang itu jauh lebih unggul dari kita, alih-alih atau daripada kita menjadi orang yang menganggap diri kita itu lemah dan tidak sepadan, sehingga akhirnya memutuskan kita untuk gak mau belajar atau mengembangkan diri, boleh jadi ini merupakan momentum di mana kita jangan terus-terusan ngikutin dia. Karena bisa aja cara yang sama belum tentu berlaku di diri kita. Kita perlu menggunakan cara yang lain supaya kita bisa mengimbangi atau terus meningkatkan kemampuan diri kita. Namun bukan berarti mengabaikan metode belajar yang namanya membaca ya, dengan alasan bahwa, oh, saya bukan tipikal orang yang suka baca. Nah, kadang-kadang ada pernyataan baliknya adalah, apa betul kita nggak pernah baca sama sekali dari lahir sampai dengan saat ini? Sementara ketika kita masuk sekolah, hal yang pertama diajarkan justru adalah membaca. Nah, seperti itu.
Nah, bisa jadi ada orang yang memang punya kemampuan membaca topik tertentu itu mudah menangkapnya. Ada juga orang yang memang membaca itu perlu berulang-ulang. Ada juga, tapi bukan berarti membaca itu bukan belajar yang tidak efektif. Ada juga orang yang membaca itu supaya memperbesar peluang ilmu dan juga gagasan atau konsep yang terdapat di sebuah buku itu bisa dipahami. Membacanya itu bukan dengan cara diam atau dalam hati, tapi juga dilafalkan secara lisan. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang memang membaca, tapi dia harus ketemu mentoknya dulu nih, bingung dulu nih. Kemudian cari acara bedah buku atau bertemu dengan orang yang sudah membaca dan menguasai buku tersebut, kemudian diskusi. Ada yang seperti itu. Nah, maka kembali ke ilustrasi yang terdapat di komik tersebut, bukan berarti Chinmi itu nggak berlatih sama sekali. Tetap, dia berlatih yang fondasi atau yang dasarnya. Cara megang tongkat gimana, cara menggunakan tongkat sebagai pertahanan gimana, cara menggunakan tongkat untuk menyerang itu seperti apa. Hanya memang ada beberapa latihan di komik tersebut yang digambarkan dia memutuskan untuk menggunakan cara berlatih yang berbeda. Dan alhasil, di komik tersebut, walaupun dia oleh pelatih atau gurunya itu dinyatakan tidak menang, tapi sekurang-kurangnya dia bisa draw atau seri dan mengimbangi karena tahu bagaimana cara kerja jurus yang dilancarkan oleh Sivan. Nah, maka sekali lagi buat kita semua, ada banyak ruang bagi diri kita untuk mengembangkan diri, terlebih di era sekarang ini banyak sekali media dan sarana yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih, selamat bertumbuh, selamat berkembang, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.